Pak Agustinus Darwaja tadi udah ada ya? Halo Prof. Oh ya, Bu Edita, Ya. silakan. Iya, selamat siang Prof. Adrianus, Pak Aksal. Menarik materinya. Perkenalkan saya Edita Elda dari Universitas Andalas. Tadi, ya Padang Prof. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Aksal tadi, pada awalnya mungkin dengan persepsi masyarakat yang tidak tahu justru mereka adalah korban, atau bisa juga dengan bujukan-bujukan yang untuk segi keuntungan jangka pendek didapat, tapi untuk jangka panjangnya itu rusak dengan sistem. Nah, yang ingin saya cermati itu Prof, seperti contohnya tadi investasi bodong, kemudian arisan online, penipuan, itu kan misalnya kita dengan meskipun kita menggunakan WhatsApp sekarang ya Prof, tapi SMS itu sering masuk tawaran ini itu meskipun yang awalnya tidak semua masyarakat tertarik, tapi mungkin ada pada kondisi-kondisi calon potensial korban. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Aksal, itu terkait dengan data informasi kita, data pribadi ponsel, mungkin dalam sehari kalau kita menghitung 1 sampai 5 itu ada tawaran BPKB online, pinjaman online, dan lain-lain. Nah, itu apakah masuk dalam money games atau tidak, penawaran investasi bodong dan arisan online-nya. Yang jadi fokus saya, bagaimana bisa itu dapat data itu Pak Aksal. Jadi nomor handphone kita dari semua pihak itu masuk SMS. Ini kan calon-calon potensial korban justru di awal ini. Misalnya kalau kebetulan mereka terjepit hutang piutang atau marketing bujuk rayu. Nah, ini kan potensial-potensial korban yang nanti akan dari mulut ke mulut juga akan membuat korban baru, Pak. Nah, itu bagaimana dalam hal ini aparat Polri, kepolisian melihat untuk mempetakan pengaduan masyarakat, karena tidak semua, misalnya saya delete saja gitu kan, tapi kan tidak semuanya juga yang tidak menggubris. Nah, apakah masyarakat harus sebagai korban untuk melaporkan saya terganggu dengan tawaran ini itu, tapi untuk poin besarnya adalah data kita itu apakah memang ada sindikat jual beli, misalnya katakanlah dari anak-anak perusahaan, misalnya kita seperti contoh satu kasus bank, satu nasabah bank, kemudian anak perusahaannya menawarkan ini itu, sebenarnya kan kita terganggu gitu Pak, tapi dalam tataran money games ini yang potensial korban yang akan masuk dalam bujuk rayunya itu tidak terlepas dari data-data informasi handphone kita yang bocor gitu Pak. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih Pak. Oke, kita sekarang di titik 11.15, hanya punya 15 menit lagi sebelum kita tutup. Silakan Bung Aksal itu mengkompilasi saja. Namun saya ingin mengangkat tadi dari Pak Arman Pasaribu nih mengenai pengalaman beliau sebagai penyidik dalam rangka kasus Wondermine yang katanya bisa digulung nih berkat dengan undang-undang yang ada. Jadi saya pikir di satu pihak ada kelemahan, namun juga di pihak lain kalau penyidiknya gigih, persisten, toh bisa juga kemudian tergulung. Ini juga menjadi hal yang mungkin bisa diangkat oleh Bung Aksal. Dipersilakan Bung Aksal sampai kemudian kita tutup saja karena sudah waktunya sudah 11.30 nih, mendekati 11.30. Tidak ada lagi waktu untuk kita membuka lagi sesi berikutnya. Nanti akan pertanyaan ini akan kalau bisa nanti akan dijawab secara lewat email gitu oleh Bung Aksal kalau memang berkenan dan ada waktu ya. Silakan Bung Aksal, dipersilakan. Terima kasih Prof. Adrianus. Saya akan mengulang beberapa pertanyaan yang tadi dari Pak Lugito terkait dengan perangkat mendukung saya terkait dengan perangkat hukum yang lemah karena melihat dari Memile sendiri yang sulit untuk diungkap dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 karena harus masuk sampai Permendak Nomor 70 2019 baru bisa diungkap, sedangkan itu adalah hal yang baru. Kemudian terkait dengan edukasi ke publik perlu dilakukan. Kemudian juga dari Ibu Elda dari Universitas Andalas menanyakan terkait masalah data-data pribadi yang ada di ponsel, banyak menawarkan segala macam inilah bisnis dan segala macam lewat internet. Kemudian dari Pak Arman, teman saya tentu, Pak Arman Pasaribu yang pernah mengungkap Wondermine di Papua, itu tentu saya apresiasi juga. Kemudian dari Pak Prof. Adrianus sendiri terkait masalah cryptocurrency dan future trading. Nah, ini cukup banyak yang coba saya akan rangkum satu persatu secara singkat karena waktunya juga sudah sangat singkat. Pertama dari Pak Lugito terkait dengan perangkat hukum yang lemah dan mendukung apa yang saya sampaikan. Tadi saya kira sangat jelas disampaikan dari
Pak Lukito bahwa untuk mengungkap memilih sendiri dia bisa masuk kepada skema piramida. Polisi butuh proses yang panjang, butuh memahami persoalan ini tidak bisa secara tersurat, tapi betul-betul tersirat, dikejar-kejar. Ini butuh proses yang tentunya membutuhkan waktu lebih sulit dibanding kalau dia lebih tersurat, sehingga harus mau sampai Permendak baru bisa masuk kepada tahapan tersebut. Dan artinya di sini bahwa si pelaku money game ini mampu untuk mencari celah-celah hukum sehingga sangat sulit untuk diungkap. Bayangkan dia berjalan kurang lebih sekitar 8 bulan, kenapa tidak di awal-awal kemudian bisa diungkap, karena butuh proses tentunya penyidikan yang luar biasa dari penyidik. Kita apresiasi. Kemudian terkait dengan edukasi ke publik, tadi sudah sampaikan bahwa ada edukasi kepada publik melalui Facebook Group, ada masyarakat anti ponzi, kurang lebih 32.000 member yang ada di dalam, ada Serigala Ponzi, ada korban Kinet Medan dan segala macam yang saya baca. Mereka membentuk grup-grup WA Facebook Group untuk mensosialisasikan. Tapi kembali korban baru masuk ke dalam, orang-orang belum menjadi korban bingung bacanya ini apaan, kan seperti itu. Sehingga memang perlu edukasi ke publik, karena masyarakat kita banyak belum memahami. Tapi alangkah lebih baik kalau perangkat hukum itu lebih mudah, memudahkan kepada penegak hukum. Kan seperti itu. Kemudian Ibu Elda dari Universitas Andalas tadi menyampaikan terkait dengan data-data pribadi, adanya penawaran kredit tanpa agunan dan segala macam, agunan BPKB dan segala macam. Ini bukan money game, ya, ini bukan money game, dan ini juga persoalan lain tentunya. Saya tidak bisa menjabarkan. Ini saya kira bisa menjadi satu materi khusus lagi yang bisa dibuka oleh Prof. Adrianus terkait dengan penawaran-penawaran yang menggunakan data pribadi kita, yang mereka bagaimana bisa memperolehnya. Ini tentu menjadi pertanyaan yang cukup bagus, tapi tidak masuk dalam ranah money game. Kemudian apa yang disampaikan oleh AKBP Arman Pasaribu terkait dengan apa yang pernah diungkap, tentu kita apresiasi, kegigihannya kita apresiasi, tapi tentu tidak mudah. Saya katakan lagi tidak mudah, karena pada saat kita mampu mengungkap, kemudian kita meyakini bahwa semua orang bisa mengungkap dengan cara tersebut. Kan setiap case adalah case by case. Setiap kasus itu punya karakteristiknya masing-masing. Tidak bisa kemudian kita mampu mengungkap, kemudian kita menganggap bahwa semua orang harusnya bisa mengungkap dengan cara seperti ini. Karena case-nya juga berbeda-beda. Apa yang saya ungkap dengan apa yang diungkap Panderman itu berbeda-beda. Sangat berbeda. Mereka jelas tidak ada izinnya, ini ada izinnya. Ini sudah berbeda. Konsep cara kerjanya sama, tapi ini dia tidak ada izin. Dia tidak jelas sekali. Lebih mudah untuk kita ungkap, kita cukup pakai tanpa izin ya, pasal 105 ya, atau 106 itu undang-undang perdagangan, kita sudah bisa menjerat, tinggal kita bagaimana melihat urutan-urutannya sampai ke atas. Sedangkan ini kan urutannya sudah sangat panjang. Ya, Wondermine kita bisa ungkap dari bawah ke atas, Sedangkan untuk yang saya ungkap ini jaringannya sudah jauh, sehingga untuk menangkap pelaku di atas, kita naik sampai ke top mainnya itu tidak akan bisa tanpa menggunakan satu sistem keterkaitan, potensi keterkaitan antara satu dengan yang lain, bahwa ini membayar, rekeningnya ke sini, ini pemiliknya, barangnya dari sini. Nah, kita ambil merangkumnya dari situ, sehingga ini ada keterkaitan. Ya, tidak bisa bahwa kamu menangkap ini kan harus di sini harus mengakui bahwa ini menjual sampai sini, sedangkan ini sudah ratusan ribu orang di bawahnya. Ini tidak mungkin mudah untuk kita sampai kepada sini. Tapi kan kita bisa tahu bahwa ini pemilik perusahaannya, barang ini dikirim dari sini, itu kan sudah bisa memperlihatkan bagaimana keterkaitan. Ya, tentunya setiap kasus memiliki memiliki keunikan masing-masing, dan tidak bisa satu kasus kemudian bisa diadopsi 100% untuk bisa menyelesaikan satu kasus yang lain. Nah, kemudian ini yang juga cukup unik yang disampaikan oleh Prof. Adrianus mengenai cryptocurrency. Tapi sebenarnya cryptocurrency ini bukan money game, ini adalah sistem lalu lintas keuangan yang secara revolusioner lah kalau kita bisa katakan, yang saat ini yang cukup besar, kita namanya Bitcoin, yang dibuat oleh orang Jepang dengan tidak melalui sistem lalu lintas keuangan yang umum dengan negara-negara lain, sehingga tidak bisa di-tracing. Sehingga di sini bisa dilakukan oleh para pelaku-pelaku kejahatan narkoba, kejahatan money game dan segala macam, menyembunyikan uangnya di situ sehingga tidak bisa di tracing oleh negara-negara. Sehingga ini menjadi satu persoalan negara-negara di dunia untuk mengatasi persoalan ini. Apalagi sistem buku besar yang mereka bangun ini juga berada di banyak server, karena dia sistemnya seperti bank tapi media sosial. Sosial artinya saya sebagai pemilik cryptocurrency Bitcoin,
Kemudian saya kan membuka server sendiri, umpama seperti itu, sehingga buku besarnya juga ada di saya. Sekarang ada sistem nambang dan segala macam, sehingga mereka membangun server-server besar banyak di daerah-daerah Antartik itu karena dingin, sehingga biaya kos listriknya kecil. Karena kalau umpama di Indonesia tentu tidak menguntungkan kalau mereka melakukan penambangan Bitcoin yang ada. Nah ini juga bisa menjadi satu materi tersendiri nanti yang dilakukan oleh Prof. Adrianus karena cukup menarik. Dan saya kira ini dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani juga banyak membicarakan persoalan ini. Di Bali juga banyak transaksi yang menggunakan Bitcoin. Bahkan di negara-negara luar juga banyak menggunakan Bitcoin. Nah, banyak negara yang tidak melarang, banyak negara yang juga melarang. Nah, ini yang menjadi masih debatable terkait dengan persoalan ini. Tapi ini tentu akan ke depan sangat mengganggu perbankan konvensional yang ada karena bisa saja publik akan kemudian pelan-pelan bisa saja beralih ke sistem keuangan ini. Makanya ini kan naik harga mata uangnya, dia memiliki sistem mata uang sendiri. Hari ini bisa per Bitcoin 64 juta, besok sudah 120 juta, besok sudah 1 miliar per Bitcoin, besok bisa turun lagi 100 juta. Ini memang roller coaster lah kan seperti itu turun naiknya. Makanya mengatakan investasi, ada yang mengatakan ini bisa dijadikan bisnis karena bisa melipat gandakan uang kita, sehingga banyak mengatakan bahwa ini money game. Tapi ini adalah bukan money game ya, karena kalau konsep money game kan tadi jelas bahwa uang ada penipuan finansial, uang yang kita peroleh lebih diberikan kepada orang lain. Kalau ini tetap menjadi uang kita, cuman mungkin nilainya yang turun ya karena sesuai dengan hukum permintaan ya, hukum permintaan yang ada. Kemudian terkait dengan future trading, nah ini juga cukup persoalan yang cukup pelik. Saya juga sempat mempelajari persoalan ini bersama dengan persoalan money game. Saya juga pelajari terkait masalah future trading ini. Kita lihat bahwa